hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa bisami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan sore hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir surah Al-Baqarah, yang mana kita sudah memasuki ayat yang ke-114-nya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang memasuki masjid-masjid Allah yang di dalamnya disebutkan nama Allah, dan siapa pula yang lebih zalim daripada orang yang berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid tersebut. Ulaika makana lahum, mereka inilah orang-orang yang tidak akan memasuki masjid-masjid tersebut illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, di dunia mereka akan mendapatkan kehinaan, walahum fil akhirati adzabun adzim, dan untuk mereka di akhirat kelak mendapatkan adab yang sangat besar, sangat agung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan kezaliman, di mana Allah menggunakan lafaz wa man azlamu, siapakah yang lebih tinggi kezalimannya atau yang lebih besar kezalimannya. Ini menunjukkan bahwasanya adzulmu yatafawatu, bahwasanya kedzaliman itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang biasa, ada yang lebih besar. Ini sekaligus menunjukkan bahwasanya sebagaimana kedzaliman memiliki tingkatan, maka demikian pula at-ta'atu takhtalif, maka ketaatan juga memiliki tingkatan-tingkatan. Ba'dha afdalu min ba'din, sebagian ketaatan itu lebih utama daripada sebagian yang lain. Sebelum kita memasuki beberapa contoh tingkatan-tingkatan ketaatan, mari kita kembali kepada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa siapakah yang paling besar kedzalimannya daripada orang-orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebutkan di dalamnya nama Allah, dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang untuk siapa yang lebih zalim daripada orang yang berusaha untuk menghancurkan masjid-masjid tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit kita kupas tentang mana kedzaliman secara bahasa dulu, bahwasanya artinya an-naqs, artinya
kekurangan atau kurang, minus. Ya. Dalam hal ini kekurangan dapat terjadi pada dua bentuk. Bisa dalam bentuk seseorang itu kurang atau lalai dalam melaksanakan kewajiban, ya, atau mereka yang melakukan perbuatan yang haram. Karena hakikatnya mengerjakan perbuatan yang haram juga ya perbuatan yang mengandung kekurangan. Sebagaimana seseorang tidak mengerjakan kewajiban sebagai sebuah kekurangan bagi dirinya, minus bagi dirinya, dan itu tentu mengandung dosa. Demikian pula mereka yang mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Ya, dan kita tahu bahwasanya agama kita ini beredar pada dua pusaran besar, yaitu perintah yang dikerjakan atau larangan ditinggalkan. Maka ketika seseorang meninggalkan pekerjaan, ya meninggalkan apa yang diperintahkan pada perkara yang wajib, maka dia telah mendolimi dirinya. Pun begitu sebaliknya, ketika seseorang mengerjakan perkara yang diharamkan, maka dia telah berbuat zalim. Dan itu dua-duanya mengandung perbuatan dosa. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kedzaliman di antara kedzaliman yang besar di sini yaitu ketika seseorang menghalangi manusia untuk memasuki masjid-masjid Allah dengan tujuan untuk agar nama Allah disebutkan dan diagungkan. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan masjid kepada dirinya. Ya, itu tidak berarti itu bagian dari diri Allah, tetap ya itu masjid merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebutkan masjid Allah. Ya, kadang kita juga dapatkan Baitullah, rumahnya Allah. Ini bukan berarti Allah memiliki rumah atau Allah memiliki masjid, tetapi sebagai bentuk pengagungan dari makhluk yang itu disandarkan nama Allah di situ. Seperti misalnya Baitullah untuk Ka'bah. Itu menunjukkan bahwa Allah memuliakan rumah tersebut, yaitu memuliakan Ka'bah itu. Disebutkan masjid-masjid, bahwa itu ada masjid Allah, berarti apa? Allah memuliakan masjid-masjidnya, ya, masjid yang ada di muka bumi. Ya. Ada juga penyandaran untuk Allah, ya, itu sebagai bagian dari diri Allah Subhanahu wa taala atau sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan makhluk. Seperti misalnya ya kalamullah, ya kalamullah, ucapan Allah, maka itu bukan makhluk. Ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan makhluk. Ya. Ada lagi bentuk penyandaran yang ketiga, yaitu disandarkan kepada Allah tetapi berkaitan dengan substansinya adalah makhluk, dan ini hakikatnya juga makhluk. Seperti misalnya di dalam surah Al-Hijr atau Al-Hijr ayat 29 Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan ya itu dari ruhku. Maksudnya itu bukan dari diri Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa dalam hal ini, ya, tapi merupakan ruh yang berasal dari yang Allah ciptakan. Ya, dari ruh yang Allah ciptakan. Dan jelaslah ruh yang Allah ciptakan ini adalah makhluk. Ya, karena apa? Karena ini berkaitan dengan substansi makhluk itu sendiri. Ya, substansi pada makhluk itu sendiri. Maka ketika disandarkan kepada Allah bukan berarti itu bagian dari Allah, ya, karena itu sebagai sebuah pelafatan yang ya pada hakikatnya milik makhluk itu sendiri, dan itu tentu Allah ciptakan. Misalnya ruh tadi. Jadi tidak semua kemudian apa-apa yang disandarkan kepada Allah itu merupakan bagian atau dari sifat Allah, bagian atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Contohnya Baitullah. Itu tidak berarti itu kemudian bahwasanya Allah memiliki rumah. Ya, bahwa rumah itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas Allah berlepas diri dari hal itu karena Allah tidak membutuhkan rumah. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Maka semata-mata ketika disebutkan Baitullah, rumah Allah, itu sebagai bentuk
pengagungan kepada makhluk yang Allah sandarkan kepada dirinya. Seperti Baitullah, Ka'bah. Allah memuliakan Ka'bah sehingga Allah menyebutnya dengan Baitullah. Allah memuliakan masjid-masjidnya di muka bumi, maka Allah menyadarkan Masjidullah, masjid-masjid Allah sebagai bentuk pemuliaan saja. Ya, termasuk ruh dariku, kata Allah. Itu tidak berarti bagian dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah ruh yang Allah ciptakan ya dari Allah Subhanahu wa taala, ruhnya tersebut. Walaupun tadi kita sebutkan ada penyandaran kepada Allah yang betul-betul itu merupakan bagian dari diri dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti kalamullah, firman Allah. Allah berkata-kata, ya betul itu bagian dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat tersebut kita bisa berpindah kepada pembahasan faidah-faidah yang kita petik dari ayat tadi. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yaitu berkaitan dengan bahwasanya tadi sudah kita jelaskan bahwa kemaksiatan atau bentuk pelanggaran terhadap syariat itu berbeda-beda tingkat keburukan atau dosanya. Ya, karena Allah menyebutkan ya dalam ayat tadi, waman azlamu, siapakah yang paling besar kezalimannya, menunjukkan ada zalim yang paling besar, ada zalim yang tidak yang berada di bawah itu. Maka di sini juga ya mengandung kebalikannya, bahwa ketaatan atau kebaikan itu juga bertingkat-tingkat dalam keutamaannya, ya. Maka oleh karena itu hasil yang didapatkan oleh orang yang melakukan amal ketaatan juga tentu berbeda-beda, ya. Sehingga kita dapati ba'dun nasi aqwa imanan min ba'din, sebagian manusia imannya bisa lebih kuat daripada sebagian yang lain. Dari sinilah kita mengetahui bahwasanya annal qaula sahih qaulu ahli sunnah, bahwa pendapat yang benar adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah yang menjelaskan annal imana yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang, ya. Sehingga merupakan kekeliruan orang yang menyatakan iman selalu bertambah, tidak berkurang-kurang. Atau sebaliknya, iman tidak memiliki pertambahan sama sekali. Ya, iman tidak memiliki pertambahan sama sekali, yang ada berkurang sampai kepada tahapan ya hilangnya iman padahal iman itu tidak hilang. Jadi ada orang yang kebablasan menyatakan iman itu terus bertambah tidak berkurang, ada yang menyatakan iman itu berkurang bahkan bisa habis, ya, padahal tidak masuk dalam amalan yang menghabiskan iman. Ya, misalnya contohnya ada pemahaman Khawarij yang menyatakan bahwa dosa besar itu mencabut akar keimanan, sehingga orang-orang melakukan perbuatan ini dianggap keluar dari agama. Di kutub yang lain ada Murji'ah yang menyatakan iman tidak berkurang-kurang, terus bertambah. Dan mereka mengeluarkan amalan yang terlihat itu sebagai bagian dari iman. Karena bagi mereka perbuatan manusia, perbuatan orang mukmin itu tidak mempengaruhi kualitas keimanan mereka. Kemaksiatan sekalipun yang dilakukan oleh mereka tidak mengurangi keimanan mereka. Ini kutub yang juga keliru dari pemahaman Murji'ah, dan kutub yang lain adalah pemahaman Khawarij. Ada pun Ahlussunnah tengah-tengah, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bila melakukan ketaatan, imannya nambah. Bila melakukan kemaksiatan, maka imannya berkurang, kecuali pada ya amal-amal tertentu yang dapat menghilangkan akar keimanan yang kita kenal dengan istilah murtad, yaitu keluar dari agama, baik secara terang-terangan dia menyatakan dirinya tidak Islam lagi, ya, dia kufur, dia kafir dari Islam, atau karena dia melakukan amalan-amalan yang dia menyangka dia masih muslim, tapi hakikatnya itu telah mencabut akar keimanannya. Bila dia tidak bertaubat, dia khawatirkan ya dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Syirik besar.
Melakukan syirik besar, sepakat para ulama Ahlussunnah, itu dapat mencabut akar keimanan. Maka bila orang tidak bertaubat, maka dan wafat dalam seperti itu, sungguh sangat ditakutkan dia mati dalam keadaan kafir, namun dia tidak menyadari bahwa imannya telah hilang dan telah berubah menjadi kekafiran. Dari sinilah kemudian dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu dikembangkan agar apa? Agar menjaga orang-orang beriman tetap dengan dasar keimanannya. Sehingga bila di sana ada kesalahan-kesalahan, maka mereka tetap wafat dalam keadaan mukmin. Dan kita telah membahas beberapa poin sebelumnya bahwa orang yang mati dalam keadaan muslim, mukmin, itu pasti masuk surga. Ya, tinggal ditimbang mana amalan yang baiknya dan mana amalan buruknya. Yang nanti akan mempengaruhi apakah dia harus mampir dulu ke neraka baru di surga, atau kemudian dia harus masuk surga, atau dia akan masuk surga secara langsung. Itu saja membedakannya. Ya, adapun seseorang yang mati dalam keadaan kafir, ya, baik kafirnya karena keluar dari agama, baik karena dia sengaja atau perbuatan-perbuatan yang dia tidak menyadari itu membuatnya kafir. Nah ini, ya, ini tentu, ya, disebutkan tempat kembalinya ada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah kita lihat bahwasanya para nabi dan rasul mengajak manusia kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan mereka dari berbagai macam kekufuran, ya, baik kufur karena asalnya dia tidak beriman, atau kufur karena dia keluar dari agama Islam, atau dia melakukan amalan-amalan yang dapat mengeluarkannya dari keislamannya berupa syirik besar di antara yang kita sebutkan tadi. Ya. Sehingga dakwah itu adalah mengajak manusia menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam secara utuh, bersih dari noda syirik, bersih dari perkara-perkara yang dapat menggugur keislamannya, sehingga dengan itu dia dapat menempuh surga Allah, memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengetahui bahwa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditempati bagi orang-orang yang telah Allah bersihkan hatinya, yang telah bersihkan jiwanya, yang Allah telah selamatkan atau maafkan kesalahan-kesalahannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dalam golongan tersebut. Di sini kemudian penulis meluaskan tentang bahwa an-nas yatawafatun fil yaqin, bahwasanya berkaitan dengan, ya, berbeda-bedanya ketaatan ke seseorang atau keimanan seorang berbeda-beda, ya, itu bisa dalam perbedaan yang sangat besar, ya. Baik perbedaan itu, ya, di dalam keyakinan atau dalam amalan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Contoh, yatafawatuna fil yaqin, berlevelitasnya orang mukmin dalam keyakinan, ya. Misalnya dicontohkan di sini, seseorang yang pikiran dan hatinya bersih, maka seolah-olah dia melihat akhirat itu secara langsung, ya. Namun pada keadaan yang lain, orang itu mungkin melakukan perbuatan yang lalai, sehingga keyakinannya terhadap akhirat itu menjadi juga mengecil. Jadi ketika seseorang itu, ya, hatinya bersih, ya, imannya meningkat, maka seolah-olah dia menyaksikan akhirat itu begitu dekat di pelupuk matanya, dan begitu hadir hatinya tentang akhirat, menggambarkan seolah surga itu dekat dengan diri sehingga dia rajin beramal, dan menggambarkan neraka itu begitu dekat dengan diri sehingga dia takut akan masuk dalam neraka. Namun pada keadaan yang lain, iman dia bisa jadi mengendor, melemah, ya, dengan mungkin adanya kelalaian, kemaksiatan dan seterusnya. Maka akhirnya apa? Keyakinannya terhadap akhirat itu juga melemah. Ya. Tentang adanya perbedaan keyakinan, kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Ibrahim, ya, ketika
Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan, ya, orang yang sudah mati. Maka Allah bertanya kepada Ibrahim, awalam tu'min? Apakah kamu belum beriman? Apa jawab Ibrahim? Qala bala, aku sudah beriman, ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi lebih untuk menenangkan hatiku. Ya, menenangkan hatiku. Ya. Sehingga keyakinan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, sehingga kita lihat ketika bertambahnya ilmu, bertambahlah keyakinan. Seperti Nabi Ibrahim sudah memiliki keyakinan, kemudian ketika ditampakkan kepadanya ilmu, dilihat secara langsung bagaimana menghidupkan, ya, yang mati, maka keyakinan semakin meningkat. Keyakinan semakin meningkat. Sehingga Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk apa? Mengambil seekor burung, kemudian dijadikan dipotong-potong begitu, lalu kemudian disimpan di tempat 4 titik. Lalu kemudian panggillah burung tersebut, dan akhirnya serta-merta burung itu berkumpul fisiknya, badannya lalu bersatu dan menuju kepada Nabi Ibrahim. Maka di situ, ya, manusia memiliki ilmu dan keyakinan yang berbeda-beda. Misal contoh, ya, ada seseorang yang datang kepada kita mengatakan, memberikan berita kepada kita, si fulan telah datang. Orang itu orang kita percaya. Ya, maka kita berilmu, tahu informasi sekarang bahwa nanti akan ada yang datang. Ya, ada yang datang. Lalu datang orang lain yang datang, orang yang kedua, juga orang yang terpercaya, mengabarkan kepada, ya, kepada kita bahwa nanti si fulan akan datang. Gitu. Benar. Ya. Ini orang yang kedua adalah orang yang sikoh, memberitakan kabar yang sama dengan orang yang pertama yang mengabarkan kepada kita. Maka keyakinan kita menjadi meningkat. Orang yang ketiga datang, ya, memberitakan kepada kita nanti akan datang si fulan, orang yang sama disebutkan bahwa akan si fulan. Tiga-tiganya sikoh, maka ini semakin menambah keyakinan. Ya, lalu bagaimana kemudian ketika orang yang datang itu, yang dikabarkan akan datang itu sudah ada depan mata dengan ciri seperti digambarkan oleh orang ke-1 dan ke-3, maka semakin bertambah keyakinan. Ya, maka ini perkara yang sangat logis. Ya, bahwa keyakinan seseorang, ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan dia dapatkan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Demikian pula tadi berkaitan keyakinan seseorang kepada surga dan neraka. Maka itu tentu berbeda-beda sesuai dengan apa ilmu yang dia miliki, kebersihan hatinya yang dia ilmu yang dia dapatkan, kebersihan hati yang dia miliki, yang jauh dari noda-noda maksiat, ya. Maka itu semakin besar kehadiran tentang akhirat. Adapun mereka yang kemudian lalai tentang Allah, lalai tentang agamanya, sibuk dengan dunianya, maka keyakinan tentang akhirat itu juga akan mengecil, ya, akan meredup di dalam dirinya. Demikian juga aidan yatafawatun nasu fil aqwal, bahwa manusia berbeda-beda dalam ucapan mereka. Seperti misal, ya, orang yang alladzi yusabbihullaha asyra marrat, ya, azyadu imanan mimman yusabbihu khamsa marrat. Orang yang bertasbih kepada Allah 10 kali, maka tentu imannya lebih bertambah dibanding seseorang yang bertasbih kepada Allah 5 kali. Ya. Maka pertambahan iman ini, ya, dilihat dari jumlah tasbih yang dia lakukan. Ya. Ada pula perbedaan iman seseorang dilihat dari bentuk amalnya. Bentuk amalnya. Seperti misal, seseorang yang melakukan amalan kewajiban tentu lebih besar bertambah imannya daripada mereka melakukan amalan-amalan yang sunnah sifatnya.
Ya, karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaratu alaihi." Ya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai atau yang paling aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Sehingga dari sisi jenis amal, amalan wajib itu lebih menambah keimanan lebih besar dibanding dengan amalan yang sunnah. Ya, maka terbayang sama kita orang yang kewajiban juga tidak dia tinggalkan, amalan sunnah tetap dia kerjakan. Ya, amalan sunnah tetap dia kerjakan. Ya, kalau istilah kita apa? Fardu kalangku, sunnah kalampah begitu. Ya, wajib dikerjakan, sunnah juga tidak dilewatkan begitu. Dan ini akan apa? Menambah perbedaan keimanan, ketaatan, ketakwaan satu orang dengan orang yang lain. Ini istimewa dari Syekh Utsaimin ketika menjelaskan bahwa kedzaliman bertingkat-tingkat, demikian pula ya ketaatan. Sebagaimana dosa, ya kita tahu kedzaliman itu melahirkan dosa. Sebagaimana dosa ada dosa yang besar, maka juga ada dosa yang kecil. Ya, dan itu sepakat para ulama membahas bahwasanya ada perbedaan dosa antara dosa besar dan dosa kecil. Ada dosa besar yang dapat mengeluarkan dia dari keislaman, ada dosa besar yang tidak mengeluarkannya dari keislaman. Adapun dosa kecil, sepakat para ulama, tidak ada dosa kecil yang dapat mengeluarkannya dari keislamannya. Wa min fawaidil ayah, faedah yang kedua dari ayat tersebut, jawazu man dukhul masajid limaslahatin. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang dosa yang paling besar adalah orang yang menghalangi manusia untuk masuk kepada dalam masjid Allah agar mereka bisa berzikir kepada Allah, ya, dan juga orang yang besar kedzalimannya mereka yang bahkan menghancurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada ya sisi lain yang bisa ditafsirkan bahwasanya ya melarang orang masuk ke dalam masjid ada pembolehan bila terjadi kemaslahatan. Adapun melarang orang yang jelas melakukan masuk masjid untuk berzikir kepada Allah jelas maslahat, dilarang maka dia zalim. Itu berarti mengandung konsekuensi bila di sana ada kemaslahatan tidak kedzaliman maka berarti boleh. Nah begitu. Ya berarti boleh. Ya, selama memiliki sebab-sebab ya. Seperti misalnya seseorang sengaja dilarang untuk masuk masjid karena apa? Karena mungkin untuk menjaga gitu ya, menjaga di waktu tertentu untuk menjaga agar karpetnya tetap bersih atau lantainya tetap bersih atau kitab-kitabnya agar tetap terjaga, masab-masabnya agar terjaga gitu. Juga dilarang untuk masuk masjid di waktu tertentu untuk menjaga itu misalnya. Ya, sehingga ditutupnya pintu masjid sebagai penjagaan dari aset-aset yang ada di dalamnya tadi. Ya. Atau kadang-kadang ditutupnya pintu-pintu masjid ya, dalam rangka ya dikhawatirkan ya adanya fitnah. Seperti misalnya bila manusia kemudian masuk ke dalam masjid lalu kemudian mereka berkumpul di dalamnya, ya, lalu kemudian melahirkan fitnah buat umat, maka pintu masjid ditutup dalam rangka agar mereka tidak berkumpul di masjid tersebut misalnya. Ya, maka ini ada maslahat. Atau kadang-kadang ditutupnya masjid karena alasan memang sedang memperbaiki bagian dalam masjid sehingga ditutup. Ya. Nah sekarang kita lihat ada himbauan misalnya di negara kita masjid waktu awal-awal pandemi misalnya karena untuk kemaslahatan tidak ada berkumpul manusia di awal itu, maka ini ada pertimbangan kemaslahatan. Ya. Dan kadang-kadang masjid ditutup untuk alasan keamanan, khawatir kalau dibiarkan terbuka terus ya, khawatir barang-barang dalam masjid bisa hilang ya. Dan kita dapati banyak kejadian di negeri kita ini, banyak kenceleng-kenceleng yang ada dalam masjid itu ya. Bukan saja isi kencelengnya yang diambil, bahkan ada juga dengan kenceleng-kencelengnya juga hilang.
Maka di sisi seperti ini diperbolehkan, bahkan bisa jadi ini perkara yang dituntut untuk dilakukan agar pintu-pintu masjid ditutup karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Ya. Jadi tidak semerta-merta masjid ditutup berarti ini perbuatan kok masjid ditutup. Nah ya, tentu bila di sana ada kemaslahatan yang besar, maka pengurus masjid ya serta mempertimbangkan ya perkara-perkara tadi, ya boleh untuk melakukan tindakan-tindakan seperti sampai menutup masjid sekalipun ya. Faedah lain dari ayat tadi ya tentulah bila kemudian masjid itu diisi pada perkara-perkara yang dapat merusak perkara-perkara dilarang syariat, maka tentu bila kemudian orang-orang yang memasuki masjid untuk melakukan amal kebajikan, maka melarang manusia untuk masuk ke masjid tentulah perkara yang dilarang mestinya. Seperti ya di dalam masjid itu orang ingin sholat, di waktu sholat misalnya orang ingin baca Quran, atau orang ingin memberikan pengajaran di masjid, taklim misalnya untuk ilmu, maka melarang seseorang untuk masuk ke dalam masjid, ya ini termasuk perkara yang dilarang dalam agama kita. Ya, bila kemudian masjid itu betul-betul digunakan itu dipakai untuk sholat, orang baca Quran gitu ya, atau seorang itu melakukan taklim, ya. Nah ini tentu harus kita hindari, ya, karena kita tahu masjid ini adalah masjidnya Allah. Ya, sebagai Allah memuliakan masjid-masjidnya, dan ketika masjid itu diramaikan oleh orang-orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita muliakan. Sehingga pantas kemudian Allah menyatakan tidak ada perbuatan dosa ya yang paling besar ketika seorang melarang manusia untuk masuk ke dalam masjid Allah agar mereka bisa beribadah di dalamnya, berzikir kepada Allah, baca Quran dan seterusnya. Ya. Ini Allah ingatkan ya, Allah ingatkan jangan sampai perbuatan ini dilakukan oleh manusia. Sebagian ulama dengan ayat ini juga ya melarang untuk tahajur. Ya, tahajur yaitu seseorang meletakkan sesuatu di soft sehingga orang lain tidak bisa sholat di tempat tersebut. Ya, apakah mungkin itu barang tertentu, ya mungkin apalah gitu ya, mungkin dia meletakkan sajadah atau meletakkan barangkali rehal atau pertanda tertentu bahwa menandakan ini tempat saya. Lalu kemudian dia keluar dari masjid, kemudian dia mungkin bersenang-senang di luar, dia pulang ke rumahnya. Yang penting saya udah buat saya sudah buat tanda. Udah saya cirian gitu kan, ini buat tempat saya. Mungkin dia buat ciriannya dari misalnya dia sholat maghrib, kemudian sajadah dia tinggal situ bahwa nanti Isya, kemudian dia pulang ke rumah, nanti Isya dia nggak perlu khawatir, dia tempatnya udah ada situ gitu, dia booking gitu kan. Maka para ulama berdasarkan ini juga termasuk perbuatan dilarang. Kenapa? Karena melarang manusia untuk mendapatkan tempat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita saksikan ada sebagian kaum muslimin yang seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Nah ini kata Syekh mengingatkan bahwasanya ya sebenarnya orang yang paling berhak untuk mendapatkan tempat itu adalah orang pertama kali datang. Pertama kali datang, untuk kemudian tidak lama kemudian dia akan melaksanakan amalan-amalan perbuatan yang saat itu akan dia kerjakan. Ya. Adapun kemudian orang membuat tempat untuk kemudian dia tinggalkan, kemudian dia bermain-main, dia pulang ke rumahnya, dia pergi ke keluarganya, kemudian dia telah membuki itu, maka itu masuk perbuatan yang dilarang. Ya, ulama berdalil dengan ayat tadi. Kenapa? Termasuk menghalangi orang untuk apa? Mengambil tempat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai saudara kita ada ya yang mungkin kurang paham ilmu melakukan perbuatan tersebut. Ya, seperti itu. Sehingga kita perlu ya mengadakan banyak saudara kita mungkin belum paham ya masalah manajemen masjid, perilaku individual kita di masjid itu juga ya banyak aturan-aturannya yang harus dipelajari ya, sehingga tidak sekedar kita sholat saja di masjid, namun adab-adab ketika kita di masjid kita belum belajar, akibatnya akhirnya karena kurangnya ilmu ya dapat
memasukkan seseorang itu ke dalam perbuatan yang dilarang tanpa dia sadari. Disinilah bagaimana kita melihat kemuliaan kita belajar agama, ya. Terus menerus kita menambah dan menambah ilmu kita dalam agama ini. Saya kira mungkin sampai di situ dulu kajian kita, sampai di faidah yang ketiga. Ini faidahnya masih sangat banyak. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang untuk menyelesaikan faidah-faidah dari ayat ini. Allahu ta'ala alam. Ya, sisa waktu saya gunakan untuk tanya jawab saja. Syukran Ustadz atas paparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati man azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz, silahkan bisa melalui line telepon. Untuk bertanya langsung melalui line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Sekali lagi, bagi yang akan bertanya langsung, silahkan bisa menghubungi line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Kita akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Ahwat dari Papua. Mohon nasihatnya, suami supir dan biasa angkut barang untuk jasa antar, dan terkadang juga mengantar orang-orang non-muslim jamaah ke gereja kampung lain. Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon nasihatnya, silakan. Allahu a'lam. Harus tanya ke Ustadz yang lain. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tidak menyebutkan nama penanya. Beliau bertanya, Bismillah, Ustadz, di masjid dekat tinggal ana ada seseorang yang biasa menjadi imam di masjid A dengan segala keterbatasan ilmunya, tapi sudah dianggap tetua di masjid A tersebut. Sekarang beliau pindah ke masjid B karena tidak suka adanya jamaah yang lebih muda, yang lebih berilmu diangkat menjadi imam di masjid A selain imam salat di masjid A selain beliau. Pertanyaannya, dengan sikap tersebut apakah masih pantas beliau dijadikan imam bagi kami, Ustaz? Silahkan. Ya, Masya Allah ya. Masalah keimaman memang seyogyanya yang menjadi imam adalah orang yang faham tentang agama Allah. Seyogyanya demikian. Karena Nabi SAW bersabda, Yaumul qawma ya aqra bi kitabillah fa in kanu fi sawa ya a'lamu bi sunnah ya wa in kanu fi sawa fa aqdam bil hijrah ila qali Rasulullah sallallahu ila akhir hadis. Ya, yang berhak untuk mengimami suatu kaum itu pertama adalah mereka yang paling mengerti tentang kitabullah, ya, yang bacaannya, yang hafalannya paling bagus, bacaannya paling bagus. Kalau ternyata mereka sama, maka dicari yang lebih paham tentang ilmu hadis, ilmu sunnah Rasulullah SAW. So dia paham ayat Al-Quran, siapa yang lebih paham tentang hadis dan pengertian yang tentu dekat kepada tafsir Al-Quranul Karim. Artinya paham tentang sunnah Nabi SAW, lebih hanya sekedar dia hafal bacaan Al-Quran saja. Juga paham tentang aplikasi ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Kalau ternyata kedudukan mereka sama, maka dicari yang duluan berhijrah. Kalau ternyata mereka sama, maka dicari yang ya duluan masuk Islam. Kalau ternyata mereka sama, ada riwayat yang disebutkan yang paling tua umurnya. Jadi kita lihat bahwasanya yang paling tua umurnya itu masuk pada level yang terakhir setelah sebelumnya melewati kriteria yang sebelumnya disebutkan. Intinya mereka yang paling paham tentang agama, maka ini didahulukan walaupun secara umur mereka jauh lebih muda. Ya, itu yang pertama. Tentang kriteria kita menetapkan seorang imam. Dan ini sebenarnya perlu disosialisasikan hampir di semua masjid. Walaupun pasti kita memiliki kendala. Ya, tapi ini bagian dari kita dakwah bahwa hendaklah sebuah masjid itu, karena ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala, itu diimami oleh orang-orang yang paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bila ternyata ada perbedaan pemahaman, maka seseorang bisa melakukan diskusi terbuka
untuk menguji kedalaman agama seseorang. Ya, faktor lamanya seseorang tinggal suatu tempat atau faktor usia yang sudah tua itu mestinya tidak dijadikan sebagai sebuah standar. Walaupun begitu, ya, tetap pada hakikatnya kita harus memiliki adab, ya, harus memiliki adab. Bila kemudian seseorang itu, ya, sudah memang ditetapkan karena sudah lama, sudah umur pula, ditetapkan menjadi imam, maka kata Nabi SAW, la ya umur rajula fi sultanihi. Seseorang tidak bisa ujuk-ujuk menjadi penguasa atau menjadi imam di tempat yang dia tidak memiliki wilayah kekuasaan tersebut. Termasuk dalam hal ini seseorang tidak boleh mengimami, ya, suatu masjid yang dia tidak mendapatkan wewenang untuk menjadi imam masjid. Walaupun dari sisi ilmu, ya, si imam masjid yang ada itu lebih rendah ilmunya daripada makmumnya. Tetap yang memiliki ilmu atas sebagai makmum tadi tidak boleh ujuk-ujuk jadi imam tanpa persetujuan dari imam yang sudah ada. Di sini kita lihat betapa indahnya agama kita mengajarkan adab dan etika dalam melihat sebuah kepemimpinan. Ya. Maka oleh karena itu tidak selayaknya kemudian kita melihat suatu masalah dari satu sudut pandang saja. Maka oleh karenanya perlu adanya duduk bersama, ya, perlu ada duduk bersama untuk mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh yang ada di situ, rapat bersama, kemudian menetapkan kedudukan siapa yang berhak jadi imam, mengadakan rapat dan seterusnya. Kalau sudah diputuskan, ya, kemudian ternyata yang terpilih mereka yang lebih berilmu, lalu kemudian sang imam yang sudah lama ada, kemudian dia tidak legowo, ya, kemudian dia sholat di masjid yang lain, ya sabar, mau diapain lagi. Yang jelas prosedural sudah kita tetapkan secara syariat dan juga berdasarkan kesepakatan dari pengambil kebijakan di satu tempat, begitu kan, maka ya sabar, ya, sabar dengan kondisi yang seperti itu. Ya. Nah, saran saya adalah bila kita memasuki suatu tempat yang di situ sudah ada imam yang sudah lama gitu menjadi imam tempat tersebut, namun kita mengetahui bahwa sisi kualitasnya belum baik, maka saran saya coba, ya, kita mengusulkan agar adanya dilakukan upgrading kualitas imam. Jadi diajak imam yang ada itu untuk mengikuti program peningkatan kualitas imam masjid. Misalnya kita mengidekan itu supaya diikuti oleh termasuk para pengurus yang ada, mendatangkan seorang yang fasih dalam baca Al-Qur'annya misalnya. Karena barangkali kita lihat kelemahan yang terbesar dia adalah pada bacaan misalnya, makhrajnya, hukum tajwidnya. Nah, coba kita usulkan agar ada peningkatan kualitas bacaan imamnya. Karena itu lebih mungkin untuk kita realisasikan dibanding kemudian langsung menggantikan, dan itu bisa berkabar buruk pada dakwah yang kurang hikmah di situ. Ya, sampai akhirnya seseorang yang memang lebih berilmu itu dipercaya termasuk oleh imam yang sudah ada selama ini untuk menggantikan dia sebagai imam sholat tersebut. Maka pahami oleh kita bahwa masalah ini masalah yang memang memerlukan kearifan, ya, kesabaran juga, dan juga kesantunan serta strategi yang tepat, ya, agar kemudian maslahat yang lebih besar bisa kita raih, mudarat bisa kita hindarkan, ya, sekecil-kecil mudarat bisa kita hindarkan. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Ustadz, pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu MH di Bandung, izin bertanya, apa boleh kita mendoakan orang yang sudah meninggal tapi meninggalnya dalam keadaan berdosa? Silahkan Ustadz. Ya, baik. Apakah boleh kita mendoakan orang sudah meninggal dalam keadaan berdosa? Jawabannya boleh, ya. Selama dia muslim, maka kita boleh mendoakan, memintakan ampun untuk mereka. Ya.
doa kita untuk Allahumma ighfir li ikhwanil muslimin al-ahya'i minhum wal amwat, ya. Doakan ya Allah ampuni dosa kami, dosa kami baik yang hidup maupun mati, yang sudah wafat. Maka boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan seseorang yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Maka ini enggak boleh. Wa makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru, ya. Tidak boleh bagi nabi dan orang beriman untuk mohonkan ampun, ya, kepada orang-orang musyrikin, ya, mimba di matabaina annalahum ashabul jannah, setelah jelas bahwa mereka itu adalah penghuni neraka, ya. Makanya ketika pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Nabi berdoa kepada Allah mengampuni sang paman yang wafatnya dalam keadaan masih memegang agama jahiliyah. Maka Allah berkata kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan kepada kita adanya larangan-larangan kepada kita untuk berdoa, ya, kepada orang-orang yang wafatnya dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekat apapun hubungan kita dengan mereka. Adapun bila wafatnya masih muslim, hanya saja mungkin bergelimang dengan dosa-dosa besar, ya, selama amalan dosa tidak mengeluarkannya dari Islam, maka kita bahkan harus, ya, mendoakan saudara kita agar mungkin dengan doa-doa itu Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dapat meringankan azab mereka dalam kuburnya, ya, bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila Allah berkehendak Allah akan lakukan, ya, seperti itu. Makanya ada syarat kita memohonkan ampunan untuk saudara kita yang sudah meninggal maupun yang masih ada, gitu kan. Itu seperti gimana Nabi Allah juga mengajarkan dalam doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladziina amanu innaka ghafurur rahim. Ya, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan juga ampuni dosa saudara kami yang telah duluan beriman. Wala taj'al fi qulubina alladziina amanu, dan janganlah engkau jadikan ada kebencian dalam hati kami terhadap mereka yang dulu beriman tentu telah meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita juga untuk mendoakan mereka agar Allah mengampuni dosa mereka. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi intinya boleh, ya, boleh kita mendoakan mereka selama mereka masih muslim. Bukankah permohonan ampunan buat mereka itu kan atas dosa-dosa mereka, kan? Dan betapa senangnya kita sebagai muslim bila kita meninggal, tentu setelah kita meninggal ada saudara kita yang mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu kemudian Allah mengabulkan, bukankah itu pertanda baik buat kita? Ya, maka sebagaimana kita senang didoakan oleh saudara kita, baik ketika kita masih hidup ataupun tidak, maka hendaklah seperti dalam kita kepada saudara kita, mendoakan mereka baik ketika mereka hidup ataupun setelah mereka wafat. Allahumma shalli. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan kami berikan kesempatan menghubungi line telepon di nomor 02286862637, dan kami informasikan bahwa nomor 081122714776 tidak bisa dipakai untuk bertanya secara langsung melalui line telepon, tapi silakan bisa menghubungi line telepon di nomor 02286862637 bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz. Adapun jika akan mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat, silakan bisa dikirimkan melalui nomor 081122714776. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari hamba Allah di Bandung, bagaimana sikap atas dakwah yang disampaikan Ustadz yang masih melakukan kebid'ahan di masjid yang kita biasa melakukan sholat? Silakan. Ya, baik. Bagaimana kita sholat? Apa? Sikap atas dakwah yang disampaikan Ustadz yang masih melakukan kebid'ahan di masjid. Dakwah di musik. Apa, Ustadz, kita angkat penelpon terlebih dahulu. Oh iya, boleh. Silakan. Halo. Halo, sudah masuk Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Didin di Selacau. Oh ya, silakan Pak Didin di Selacau.
Ya, Di studio, barakallahu fiikum, Ustaz. Bolehkah kita membayar pajak pakai uang haram gitu? Misalnya uang riba atau uang haram yang atau semisalnya gitu, Ustaz. Tapi kita udah berhenti misalnya dari, bukan anak gitu, Ustaz ya. Tapi kita berhenti dari hal tersebut gitu. Masih misalnya menyisakan uang haram nih, terus ada butuh pajak gitu. Ada pajak yang harus dibayarkan. Boleh nggak kita bayar pajak itu, Ustaz? Dari uang riba. Riba atau uang haram? Dari uang riba atau uang dari uang gitu misalnya. Ya. Pertama, sumber dari pendapatan yang haram ya harus dipisahkan dulu kategorinya. Ya, kalau itu ngambil barang orang lain misalnya, hak mereka harus kembalikan kepada mereka. Tadi misalnya contohnya kita merampas orang lain, mencuri, bukan malah kita salurkan untuk memenuhi kebutuhan kita pada misalnya tagihan-tagihan, bukan, harus dikembalikan harta itu. Ya. Itu satu. Lalu bagaimana kalau itu riba? Riba itu kan tidak ada yang dirugikan secara dalam aspek kemanusiaan, tapi itu lebih banyak kepada tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyaluran harta riba ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang memutlakkan itu tidak boleh diambil sama sekali. Ada yang kemudian membuka peluang boleh dipakai tapi untuk keperluan umum. Ada juga itu boleh dipakai untuk kepentingan apa saja yang selama bukan untuk kepentingan pribadi dari si pelaku riba tadi, seperti itu. Artinya untuk kemaslahatan umum. Ya, untuk kemaslahatan umum. Ya, seperti itu. Maka ini ada perinciannya. Kalau harta itu adalah harta riba, ya. Kalau tadi harta riba boleh nggak dipakai untuk melunasi pajak, maka untuk pribadi kita belum dapatkan ada pembolehan atau fatwa ulama dalam masalah itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang tadi diajukan tentang bagaimana sikap atas dakwah Ustadz yang masih melakukan kebid'ahan di masjid tempat tinggal. Sikap kita apa, maksudnya kita sebagai boleh gak bermakmum sama dia, atau maksudnya sikap mungkin apakah masih boleh mendengarkan karena di masjid yang dekat di rumahnya misalkan, seperti itu Ustaz. Iya, kalau kita lihat dari fatwa para ulama ya begini, nanti kita ada pembahasan masih dalam konteks ayat tadi bahwasanya Allah menyebut masjidnya itu masjid Allah, ya. Masjid itu artinya ya alasan kepada Allah merupakan pengagungan. Maka salah satu bentuk penodaan kepada masjid itu ketika di dalamnya ya berisi amalan-amalan yang tidak mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kebid'ahan jelas, termasuk perbuatan yang tidak memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah penyimpangan, kesesatan. Ya, dari sisi itu saja ya, orang-orang melakukan kebid'ahan, apalagi melakukan kebid'ahan di masjid aja sudah tidak memuliakan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus bersikap, artinya jangan sampai kita mendukung adanya ya hal yang tersebut. Caranya bagaimana? Nah, di sini yang menjadi PR kita untuk berstrategi kepada penyimpan-penyimpan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nanti maka di situ bicara tentang mengingkari kemungkaran pasti harus pakai ilmu juga. Jangan sampai ada kemungkaran, mengingkarinya melahirkan kemungkaran lagi, atau satu mudarat melahirkan mudarat yang lebih besar. Ya, bila kita kemudian bisa mengubah, ya misalnya dengan kita menasihati sang ustaz tadi bahwa kita bisa berdiskusi dengan baik dan kita punya kapasitas ya untuk berdiskusi, ya, maka lakukan diskusi. Karena Allah merintahkan demikian, wajadil billati ihsan, ud'u ila sabil rabbil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ihsan. Serulah ke jalan Rabbmu. Ya, Allah menyuruh kita berdakwah itu pertama bil hikmah. Ya, bil hikmah. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Ya, wajadil billati ihsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ya. Maka
Allah menjelaskan tentang tiga cara kita berdakwah. Pertama hikmah, kedua mau'izah hasanah, yang ketiga ada diskusi ya dengan cara yang baik. Kepada siapa hikmah ini dilakukan? Maka para ulama menjelaskan yaitu kepada orang-orang yang sudah siap menerima dakwah, lalu kemudian dia membutuhkan ilmu untuk mengisi kekosongannya dalam agama. Maka orang itu tinggal ditambah mana perintah yang dikerjakan, mana perintah yang diharamkan, untuk dia tinggalkan. Langsung saja dikasih. Ini A, ini B. Itu karena dia sudah siap. Yang mau'izah sana adalah orang yang tahu kebenaran tapi dia meninggalkannya karena lalai. Ya, karena mungkin dia sibuk dengan dunia, padahal dia tahu itu tidak boleh dia lakukan misalnya. Ya, misalnya ada seorang tahu bahwa ini adalah batil. Misalnya seseorang ya, yang tahu bahwa ini adalah perbuatan bid'ah. Ya, tapi dia tetap melakukannya karena mungkin ada kepentingan dunia di situ. Maka kita perlu menasihatinya dari hati ke hati. Harus dengan keadaan yang sangat tertutup, menjaga rahasia dia gitu kan. Harus sangat lembut kepada orang seperti ini. Yang ketiga, wajan bilatih kepada orang yang ada syubhat. Yang tadi bisa perbuatan bid'ah, dia tidak tahu bahwa ini adalah bid'ah yang dilarang. Ini ada perbuatan bid'ah yang itu dilarang dalam agama. Dia mengetahui bahwa ini, yang dia tahu bahwa ini adalah ajaran kebaikan. Dan dia tidak pernah mendengar satu pendapat pun bahwa ini perkara dilarang begitu. Maka ini lakukan diskusi, dan diskusi yang alot, ya, diskusi yang baik. Maka ini harus orang yang pantas untuk berdiskusi. Bila kemudian kita tidak masuk dalam kategori itu, apa ini di masjid dia adalah seorang ustadz. Apa harus kita lakukan? Ya cari ustadz yang lain untuk nasihatinya atau buat diskusi terbuka. Kalau kita sanggup, dan itu melahirkan masalah yang besar. Kalau kita tidak sanggup seperti itu, mungkin kita ajak secara tertutup, memberikan masukan secara santun, dan itu bisa kita lakukan, itu yang terbaik. Ya. Kalau ini juga tidak bisa, maka apa? Ya berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Para siapa melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya bila dia punya power gitu kan. Fa lam yastati fa bilisani, kalau enggak mampu dengan lisannya, dia punya ilmu untuk mendakwahinya. Ya. Baik dengan secara tertutup atau dengan diskusi terbuka. Walam sati fa biqalbi kataful iman. Kalau bilang enggak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selama-lamanya iman, dengan dia mendoakan orang tersebut namun tidak berada di majelisnya. Karena ini adalah perbuatan bid'ah, ada perbuatan kemungkaran. Karena Nabi menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan itu adalah kemungkaran. Melakukan amalan yang baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, itu sebuah kemungkaran. Gitu, maka kita menjauh dari majelis tersebut dan terus mendoakan semoga dia mendapatkan hidayah. Nah, bila kita mampu, ya kita dakwai dia mungkin dengan kita cari buku untuk dia baca, ya, karena kita tidak mungkin melakukan diskusi karena kapasitas kita yang tidak memungkinkan. Mendatangkan ustadz juga, yang lain juga belum tentu dia mau terima, dan dianggap seolah ini kayak mengadu-ngadu ustadz gitu kan mudarat tuh berarti itu. Maka barangkali kita memberikan dia hadiah gitu kan, tanpa kita menghadiri pengajian dia gitu kan. Kita berikan hadiah berupa buku yang bisa menyadarkan dia untuk pentingnya mengikuti sunnah Nabi dan menjauhi perbuatan bid'ah. Atau satu waktu kita ajak dia main atau jalan-jalan atau apa gitu ke suatu pengajian, dari situ kemudian kita bisa mengenalkan dia, oh ini adalah pengajian yang sesuai sunnah misalnya seperti itu. Pokoknya dibuat senyaman mungkin sehingga kita betul-betul dirasakan oleh orang tadi bahwa kita ingin mengajak orang itu kepada kebaikan, bukan dianggap musuh. Bukan dianggap musuh. Karena selama dia masih muslim, maka dia adalah saudara kita, maka tolong saudara kita. Ya, kita tolong mereka untuk agar mereka bisa sadar dan kembali kepada jalan yang Allah ridhoi. Ya. Demikian saya kira mungkin cukup pengajian kita di sore hari ini. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.